Perkenalkan, namaku Ani. Aku salah satu karyawan perusahaan swasta yang ada di Jawa Tengah. Jadi, kali ini aku mau menceritain pengalamanku pas terlambat pulang dan masih lembur di kantor sendirian karena masih cek laporan. Jadi, waktu itu aku kebagian jadwal shift jam 12 siang. Kantorku terdiri dari 3 lantai dengan komputer atau alat kerja yang switch atau pindah-pindah. Maksudnya, setiap karyawan tidak punya PC atau komputer atau meja yang tetap, alias harus sharing ke karyawan lain karena kerjaanku sistemnya shifting. Aku memutuskan untuk shift di lantai 1 karena ada tim leader yang sama juga shiftnya denganku, yaitu shift jam 12 siang. Aku juga waktu itu satu shift dengan temanku yang bernama Juni. Awalnya biasa saja. Situasi masih ruang kantor masih ramai sampai jam 5 sore. Namun ketika mulai pukul 7 malam, situasinya mulai tidak sepadat tadi pagi sampai sore. Ada beberapa karyawan yang sudah selesai shift dan pulang. Hari itu tugas kantor sangat padat. Sampai-sampai aku tidak sempat cek laporan kerjaku waktu aku kerja. Hal inilah yang membuat jadi penghuni terakhir yang nongkrong di ruang kantor sendirian. Oh ya, jam kerja kantorku adalah 8 jam, ditambah dengan jam istirahat 1 jam. Jadi total 9 jam waktu di kantor. Jadi jika aku shift jam 12 siang, maka aku seharusnya pulang jam 9 malam. Tapi hari itu padat sekali, dan aku mulai cemas kalau harus sendirian cek laporan di kantor. Ternyata benar, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Temanku Juni pulang teng langsung go alias balik kasih. Akhirnya aku di ruangan kantor bersama dengan salah seorang tim leader dan ada satu orang lagi karyawan bagian cek mesin kantor. Jadi ada 3 orang di dalam ruangan itu ketika waktu menunjukkan pukul setengah 10 malam. Tim leader yang satu shift denganku pamit pulang. Awalnya aku pikir masih ada orang lain lagi yang ada di ruang itu. Jadi aku berusaha stay cool, tapi hal tersebut tidak bertahan lama. Si karyawan bagian cek mesin kantor tiba-tiba menghilang bersama dengan tim leader yang pamit pulang. Entah pada kemana. Yang jelas waktu itu aku tinggal sendirian di situ. Ya, di situ. Ruangannya lumayan luas. Jadi aku ngerasa pandanganku harus bisa melihat ke segala penjuru untuk memastikan keadaan aman, alias memastikan tidak ada hantu. Sialnya aku teringat cerita salah satu temanku yang bernama Miti, bahwa ada teman dia juga ya sama karyawan ketika lembur sendirian mendengar suara keyboard seperti ada yang mengetik. Ya, teringat cerita itu aku semakin merinding. Waktu itu aku duduk juga di bagian tengah-tengah ruangan. Jadi di pikiranku berkelana, berpikir hal-hal mistis yang ada di belakang, depan, samping, kananku. Bahkan sekali sih. Udah mulai ngerasa merinding, ketakutan, tapi masih ada tanggungan ngecek laporan sama callback nasabah karena salah info. Mustahil lah bisa balik cepat, pikirku saat itu. Gak lama setelah aku mikir aneh-aneh tentang hantu dan kejadian mistis di kantor, aku merasa kayak ada yang merhatiin aku, sama ada bunyi cetek 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 kayak suara keyboard dipencet dari arah belakangku. Pikiranku udah kacau waktu itu. Capek juga, udah gak ada tenaga sebenarnya. Akhirnya aku gak kuat, aku ketakutan sama halusinasiku sendiri. Aku memutuskan pindah tempat duduk ke dekat pintu masuk ruangan kantorku itu. Tak lupa aku buka lebar pintu kaca yang ada di situ karena aku takut. Dan antisipasi saja kalau misal ada hantu yang tiba-tiba nongol. Karena aku udah pasang ancang-ancang buat lari. Tunggang langgang lah. Takut banget padahal nggak lihat hantu. Amit-amit jangan sampai aku lihat. Takut cuy. Setelah selesaikan tugasku, aku langsung bergas pulang. Saat keluar ruangan pun rasanya masih merinding dan bergetar, entah karena lapar atau karena takut hantu. Padahal nggak ada apa-apa, tapi ngerasa serem aja sendirian di kantor. Serasa ikut audisi uji nyali tapi hadiahnya gratis, pengalaman mistis.
Sekian cerita dari Ani. Maaf kalau banyak kata yang kurang to the point ya. Terima kasih. Tunggu cerita hororku selanjutnya.